Selamat pagi, yang terhormat Ibu Dr. Uun Yanuar SPI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ikhtiologi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 Ikhtiologi ingin mempresentasikan tentang sistem urogenitalia. Anggota kelompok 4 terdiri dari Nadila Rifatul Jana, Halifia Rahmadiawan, Yosefa Diakusumawardani, Eriana Dwi Pangesti, Rafael Valeron Huta Barat, dan Della Febrianti. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai deskripsi sistem urogenitalia, sistem urinaria, dan sistem genitalia. Deskripsi. Sistem urogenitalia merupakan gabungan dari sistem urinaria dan genitalia. Kedua sistem ini berbeda tetapi memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu pembuluh darah dan lubang pelepasan digunakan secara bersamaan. Lubang ini disebut lubang urogenital. Seperti terlihat pada gambar di samping, lubang urogenital sebagai lubang tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin yang letaknya di dekat anus. Kedua, sistem urinaria disebut sistem ekskresi yang berfungsi untuk osmoregulasi, menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Organ utama yang bekerja adalah ginjal. Sistem ekskresi juga berfungsi sebagai pembuangan limbah nitrogen yang dihasilkan dari metabolisme sel. Limbah nitrogen terjadi dalam 3 bentuk, yaitu amonia, urea, dan asam urat. Selanjutnya, organ utama yang berperan dalam sistem urinaria yaitu ginjal. Terdapat sepasang yang berwarna merah kehitaman, terletak di bawah tulang punggung atau rongga perut bagian atas di luar peritoneum. Tersusun dari ribuan atau jutaan nefron. Nefron ini tersusun dari kapsula Bowman, glomerulus, dan tubula pengumpul. Tubula pengumpul dari masing-masing nefron bermuara pada suatu saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan air kencing atau urin, yaitu lubang urogenital. Fungsi ginjal yang utama untuk osmoregulasi mengatur konsentrasi cairan tubuh ikan. Nah, pada gambar ini bisa dilihat lebih jelas yaitu unit badan Malpighi. Di situ ada struktur seperti mangkok yang ada saluran di bawahnya. Struktur itu dinamakan kapsula Bowman dan di dalam kapsula Bowman terdapat kapiler-kapiler yang membawa darah bertekanan tinggi masuk menuju glomerulus. Arteri yang membawa darah masuk itu namanya arteri afferent dan yang membawa darah keluar namanya arteri efferent. Jadi, darah melalui arteri afferent masuk ke dalam kapsula Bowman, darah disaring di dalam glomerulus. Kemudian darah keluar melalui arteri efferent. Sementara limbah cair yang sudah disaring oleh glomerulus masuk ke tubula pengumpul. Air dan beberapa mineral diserap lagi di tubula. Sisanya menjadi urin yang dibuang melalui sistem urinaria. Nantinya dialirkan menuju saluran urin dan bermuara menuju lubang urogenital. Hasil buangan berupa urin yang dihasilkan oleh ginjal akan dialirkan melalui sepasang ureter atau ductus mesonephridicus. Ureter kiri dan kanan bertemu di belakang, lalu menjadi kantong urin atau vesika urinaria. Dan dari organ ini, urin akan dialirkan melalui uretra yang pendek dan bermuara pada porus urogenital. Tipe anatomi ginjal pada ikan dibedakan menjadi dua, yaitu pronefros dan mesonefros. Pronefros, struktur pronefros ini sangat sederhana. Terdapat beberapa corong atau nefrostom yang terbuka dilengkapi dengan silia. Terletak di bagian anterior yang terbuka ke dalam rongga tubuh. Selanjutnya mengenai mesonefros. Pada mesonefros ini, strukturnya itu lebih rumit daripada pronefros. Tidak ada corong atau nefrostom dan diganti dengan pembuluh-pembuluh bercabang. Mesonefros ini terdiri dari unit-unit yang disebut dengan nefron. Nefron ini sendiri terdiri dari tubuli ginjal dan badan Malpighi. Selanjutnya yaitu osmoregulasi. Osmoregulasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan ikan untuk mengontrol keseimbangan air dan ion pada tubuh ikan serta lingkungannya dengan melalui mekanisme pengaturan tekanan osmotik.
Proses osmoregulasi diperlakukan karena adanya perbedaan konsentrasi antara tubuh ikan dan lingkungannya. Osmoregulasi dilakukan oleh atau merupakan fungsi utama dari ginjal pada ikan. Osmoregulasi berfungsi juga sebagai sarana untuk membuat zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel ataupun organisme, ataupun juga disebut sebagai ekskresi. Perbedaan pada ikan air tawar dan ikan air laut. Pada ikan air tawar, tekanan osmotik di dalam tubuh ikan lebih tinggi dari lingkungannya, dan air cenderung masuk sehingga ikan harus mengeluarkan kelebihan air melalui urin yang banyak dan encer. Dan sedangkan pada ikan air laut, tekanan osmotik di dalam tubuh ikan lebih rendah dari lingkungannya, dan air cenderung keluar, sehingga ikan mengimbangi air yang hilang dengan cara meminum air dan urin hanya sedikit namun pekat. Selanjutnya yaitu merupakan gambar dari perbedaan ikan air tawar dan ikan air laut. Osmoregulasi pada ikan air tawar melibatkan pengambilan ion dari lingkungan untuk membatasi kehilangan ion. Air akan masuk ke tubuh. Mengapa demikian? Karena kondisi tubuhnya hipertonik, sehingga ikan banyak mengekskresikan air dan menahan ion. Sedangkan pada osmoregulasi pada ikan air asin berbeda dengan air tawar, karena tubuh ikan air asin memiliki konsentrasi garam yang lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Ikan air asin cenderung kehilangan cairan dalam tubuhnya dan mendapatkan tambahan garam dari lingkungannya. Ikan air asin banyak minum untuk mengganti cairan yang banyak keluar, sedangkan untuk membuang garam yang berlebih di dalam tubuhnya dilakukan dengan cara mengalirkan darah yang mengandung garam ke insang, yang selanjutnya akan dibuang ke lingkungan oleh sel-sel sektori garam yang terdapat di insang. Namun demikian, ikan elasmobranchi tidak banyak minum karena kandungan nitrogen dalam darah dipertahankan tetap tinggi sesuai dengan kondisi lingkungannya, atau kadar garam dan amonia tinggi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sistem genitalia. Disebut sistem kelamin atau sistem reproduksi. Organ reproduksi ikan disebut gonad. Gonad jantan yaitu sepasang testis dan gonad betina yaitu ovarium. Sistem reproduksi ikan bertulang sejati. Jantan terdiri atas testis, vas deferens, lubang genital atau porus genitalia. Betina terdiri atas ovarium, saluran telur atau oviduk, lubang genital atau porus genitalia. Testis berjumlah sepasang, berbentuk seperti kantong dengan lipatan-lipatan dan biasanya panjang, berwarna putih, dilapisi sel spermatogenik atau spermatosit, terletak di bawah gelembung renang dan di atas intestinum. Alat penggantung testis disebut mesorsium. Di dalam testis dihasilkan spermatozoa. Proses pembentukan spermatozoa disebut spermatogenesis. Sepasang testis akan mulai membesar pada saat musim memijah dan perkawinan. Lalu ada vas deferens, dua buah saluran sperma yang bergabung pada bagian belakang testis, membentuk suatu ruang genital yang terbuka ke arah luar, terletak di antara ureter atau papila urinaria dan anus. Lalu ada lubang genital atau porus genitalia, lubang yang terbuka ke arah luar dan tempat pelepasan sperma. Ovarium. Pada umumnya ada dua buah, berwarna bening dan tampak seperti agar-agar, berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Terdapat bintik-bintik karena berisi sel telur. Telur ikan memiliki bentuk bermacam-macam, tergantung dari umur dan ukuran ikan. Alat penggantung ovarium disebut mesovarium, terletak di dekat usus, mengisi dua rongga per tiga atau hampir menutupi organ-organ tubuh. Embrio akan tumbuh di dalam telur yang telah dibuahi oleh spermatozoa. Saluran telur atau oviduk. Saluran ini merupakan tempat lewatnya sel telur dan sangat pendek, bersatu pada bagian belakang ovarium untuk selanjutnya bermuara pada porus genitalia. Dan yang terakhir, lubang genital atau porus genitalia. Ovum keluar dari ovarium menuju saluran telur, kemudian menuju lubang genital.
Dari lubang genital inilah ovum yang telah siap dibuahi akan keluar. Sistem reproduksi ikan bertulang rawan. Pada gambar ini dapat dilihat yang jantan merupakan alat reproduksi dari ikan chondrichthyes. Terdapat testis. Testis merupakan dua buah kelenjar yang halus. Testis juga merupakan tempat sel-sel kelamin jantan atau spermatozoa diproduksi. Lalu ada epididymis. Epididymis merupakan bagian saluran penghubung sperma yang halus. Saluran-saluran eferen dari testis bersambung dengan saluran halus epididymis. Lalu di sini ada kidney dan juga kidney atau ginjal. Lalu juga ada saluran mesonefrik. Selanjutnya ada seminal vesicle atau kantong seminalis, merupakan bagian belakang dari ductus deferentia yang lurus dan berkembang, tempat spermatozoa dan tempat penghasil sekresi yang dimasukkan ke dalam saluran tersebut. Lalu ada sperm sac atau kantong sperma, merupakan ujung pelebaran dari kantong seminalis. Lalu yang terakhir ada urogenital papilla atau papilla urogenitalia. Besar dan kadang-kadang pada ikan yang matang, gonad tampak melengkung atau bengkok, sedangkan pada ikan betina lebih kecil dan biasanya lurus. Selanjutnya, yang betina merupakan alat reproduksi dari ikan cucut. Yang pertama di sini ada oviduct. Ovida merupakan saluran tempat lewatnya sel telur yang bersatu pada bagian belakang ovarium untuk selanjutnya bermuara pada porus genitalia. Dan kemudian ada uterus, merupakan bagian dari oviduct yang membesar tempat telur-telur yang telah dibuahi dikandung. Lalu sama dengan yang jantan tadi, terdapat urogenital papilla. Seperti yang telah dijelaskan, urogenital papilla pada betina lebih kecil dan biasanya lurus. Ini merupakan gambar poster dari kelompok kami. Berikut ini merupakan referensi yang telah kami pakai. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.